لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk seluruh ulama, dan untuk seluruh umatnya. Dan insyaallah kita semua yang ada di tempat ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para jemaah, kita lanjutkan kajian hadis. Sedikit kita mengulang hadis yang pernah saya bacakan pada pertemuan minggu lalu. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Kita masih membaca kitab Sahih Muslim jilid pertama. Seperti ini kitabnya. Para jamaah sekalian, dalam kajian-kajian hadis ini yang kita lakukan di masjid kita, di Masjid Al-Taubah ini, kita hampir membaca, walaupun selang-seling gitu ya, sekedarnya saja, tapi kita hampir membaca seluruh kitab utama hadis. Sahih Bukhari pernah kita baca, Sahih Muslim kita baca, Sunan Ibnu Majah kita baca, Sunan Abu Daud kita baca, Sunan An-Nasa'i juga pernah kita baca, Sunan At-Tirmizi juga pernah kita baca berkali-kali. Jadi kalau bapak-bapak aktif mengikuti kajian hadis, ditanya orang, paling tidak bisa menjawab, saya sudah baca, sudah mendengarkan kajian 6 kitab utama hadis. Kalau di pesantren aja tidak akan mungkin dibaca 6-6-nya, tapi kita baca 6-6-nya. Dalam ilmu hadis itu ada 6 kitab utama hadis, itu yang saya sebutkan tadi, dan ditambah lagi ada 3 lagi, ada Sunan Imam Ahmad, itu juga populer. Yang generasi berikutnya 200 tahun, 300 tahun setelah generasinya Bukhari, ada Tabari dan lain-lain. Tapi setidak-tidaknya ada 6 kitab utama hadis yang saya sebutkan tadi: Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi. Kebetulan 6-6-nya saya pernah belajar dan punya kitabnya, jadi bisa dikaji di masjid ini. Baik, kita mengulangi hadis yang pernah saya sampaikan minggu lalu kita lanjutkan dengan hadis-hadis lainnya mengenai amalia-amalia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis nomor 171. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Masna wa ibn Bashar qalu hadatsana Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Ali ibn Mudrak an Abi Zur'ah an Kharasha ibn Hur an Abi Dzar al-Ghifari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallihumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala
faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan mirat. Qala Abu Dzar, khabu wa khasir. Man hum ya Rasulullah? Qala al-musbil wal mananul munafaqu sil'atuhu bil halafil kadhib. Ini saya pernah bacakan minggu lalu ya. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dia mendapatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Masnah, dari Ibnu Bashar. Mereka semua berkata, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far dari Syu'bah, dari Ali ibnu Mudrik, dari Abu Zur'ah, dari Kharasa ibnu Hur, dari Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar berkata, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, salasatun la yukallihumullahu yaumal qiyamah. 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Nanti kalau bapak-bapak bertanya, apakah di hari kiamat nanti Allah berbicara sama kita? Atau pertanyaan, apakah nanti di hari kiamat kita bisa melihat Allah? Nanti ada kajian khusus, yaitu kajian ilmu kalam namanya. Agak sedikit ngejelimet dalil-dalilnya. Kalau didiskusikan di sini juga rada repot. Tapi kira-kira bunyi narasi hadisnya seperti itu ya. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan nengok itu orang-orang itu. Itu kira-kira gitu ya. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan, maksudnya tidak akan mengampuni dosanya. Walahum adzabun alim. Bapak-bapak sekalian, dalam narasi hadis yang awal-awal ini, kalau kita cermat, akan ada banyak pertanyaan dalam benak kita. Tapi simpan aja baik-baik, atau bapak-bapak sekali-kali nanti di rumah buka referensi sendiri, nggak usah nanya sama saya. Kan Rasulullah bilang begini, salah satu la yukalluhumullahu, Allah itu ada 3 kelompok yang Allah itu tidak akan menyampaikan, berkalam gitu, kira-kira berbicara dengan orang itu di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan melihat. Wala yuzakkihim, tidak akan mensucikan dia, maksud tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya Pak, dalam 3 narasi kalimat ini berarti nanti di hari kiamat apakah Allah melihat, berbicara langsung dengan kita? Yang kedua, apakah Allah melihat kita dan kita melihat Allah? Yang ketiga, berarti ini ada kalimat yang menarik, kenapa? Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni dia. Berarti nanti di hari kiamat sebelum yaumul hisab ada juga kelompok orang yang diampuni. Bapak analisa saya kalimat ini. Artinya pengampunan itu akan tetap ada walaupun kita sudah meninggal, dunia ini telah dihancurkan, walaupun telah hari kiamat. Tapi sebelum yaumul hisab pengampunan masih ada, kecuali setelah yaumul hisab maka pengampunan sudah selesai gitu ya. Berarti menurut narasi hadis ini ya, kalau diartikan, saat-saat kita di mahsyar sampai dengan yaumul hisab itu masih ada pengampunan, atau saat setelah kita meninggalkan alam fana ini, jenazah kita sudah mulai diurus oleh keluarga kita, lalu masuk ke lubang lahat, lalu menunggu di barzah sekian lama, lalu kita dikumpulkan, dibangkitkan di mahsyar sampai dengan yaumul hisab. Itu periode itu yang sangat panjang, itu yang ratusan tahun, itu masih ada pengampunan Allah atas semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari yang diampuni Allah, amin ya rabbal. Bukan hanya di dunia saja, kira-kira begitu kalau lihat dari narasi hadis ini. Walahum adzabun alim, 3 kelompok itu udah kagak diajak ngomong, kagak dilihat, kagak diampunin, diazab dengan azab yang pedih, kata hadis ini ya. Nanti bapak jangan nanya, masa perkara begitu aja kayaknya serem banget Pak,
Ya begitulah kalimat hadisnya. Kalau agak percaya baca sendiri aja. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, melanjutkan kata-katanya kira-kira begitu. Salasun mirar, qala Abu Dzar nambahin, khabu wa khasiru. Itu kelompok orang tadi yang kagak diajak ngomong, kagak dilihat, kagak diampuni dan dikasih azab yang pedih, adalah orang yang gagal dan orang yang rugi, gitu ya. Manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Abu Dzar nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, al-musbil. Ini saya sampaikan kemarin ya, orang yang suka isbal. Tapi isbalnya itu udah saya pernah jelaskan, bukan perkara isbal yang biasa gitu, celananya panjang, kainnya panjang, nggak bisa ngangkat, bukan itu maksudnya. Orang yang suka memanjangkan gamisnya, memakai pakaian yang mewah-mewah dengan tujuan menyombongkan diri, itu isbal maksudnya. Ya, orang yang suka isbal, musbil itu orang yang suka isbal. Wal mananul manak, munafaqku, dan orang yang memberikan bantuan dengan tujuan riya, itu udah kagak dapat pahala, nggak diajak ngomong oleh Allah, tidak dilihat, tidak diampuni, dikasih azab pedih lagi, rugi banget ya Pak. Ini kan kita kagak ngasih sekalian, kira-kira begitu. Wasi'atuhu bi khilafil kadzib, dan pedagang yang sumpah-sumpah, memberikan sumpah palsu dengan tujuan dagangannya laku, ya. Yang lagi, kalau pada pedagang itu kalau menyampaikan dagangannya bahasanya kalimatnya standar-standar saja, jangan lebay-lebay, begini begitu, begini begitu. Itu diazab oleh Allah kalau itu nggak benar. Ya, saya juga pedagang masalahnya, jadi saya tahu. Cuma saya pedagang yang dididik oleh perusahaan untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya, karena dagangan saya dagangan yang bersumber pada evidence base. Karena saya pedagang dulu, pernah jadi pedagang farmasi, sekarang jadi pedagang juga, pedagang alkes. Jadi kalau bicara udah pasti benar, sangat presisi, karena dasarnya adalah evidence base, penelitian. Apa yang disampaikan oleh penelitian itu yang kita sampaikan, nggak akan dilebih-lebihkan. Jadi tiga kelompok ini yang nasibnya tidak beruntung di hari kiamat, kata hadis ini. Kita harus berhati-hati. Itu hadis nomor 171. Yang berikutnya sama kurang lebih narasinya. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abish, hadatsana Abu Bakar ibnu Khilad al-Bahili, hadatsana Yahya, wa hadatsana Sufyan, wa hadatsana Sulaiman an A'mas an Sulaiman ibnu Mishir an Kharash ibnu Hur an Abi Dzar al-Ghifari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yaqlahumullahu yaumal qiyamah wal mananu alladhi la yu'ti syai'an illa mana, wal malaku sil'atuhul bil khilafil fajr, wal musbilu idza rata. Ini diulangi saja ya, kata Abu Dzar al-Ghifari, tiga kelompok manusia yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat, yaitu orang yang berinfak dengan menyebut-nyebutnya, pedagang yang menjual barang dagangannya dengan menyertai sumpah-sumpah palsu, dan orang yang musbil izarat, yang kainnya atau gamisnya nyengser, kalau kata orang Betawi nyengser sampai ke bawah. Itu berhati-hati. Kalau yang masalah musbilnya nggak usah ditanya ya, karena itu khilaf ya, pemahamannya beda-beda orang. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, hadis nomor 1172, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Waqi
dan Abu Muawiyah an A'mas an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim syaikhuz zanun wa malikul kadzab wa ailun mustakbirun. Nah, ini yang pernah saya sampaikan kemarin. Ini penting ya Pak, penting sekali, ini peringatan terutama buat saya dan juga buat bapak sekalian. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Waqi dari Abu Muawiyah, dari A'mas, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Hurairah berkata, salasatun la yukallahumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Wa qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim. 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan berbicara kepadanya di hari kiamat, tidak pula Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah tidak melihat kepada mereka, walahum adzabun alim, dan Allah tidak akan mengampuni mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Kata Rasulullah, kalau tadi 3 kelompok itu adalah orang yang berdagang dengan sumpah palsu, orang yang suka isbal, dan orang yang bersedekah dengan riya. Ini ada lagi 3 kelompok, kata Abu Hurairah. Yang pertama, as-saykhu zanin, orang tua yang suka berzina. Orang tua yang suka berzina itu orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Kata Allah, kebangetan banget ya, udah tua, udah bawa tanah, udah mau mati, masih suka berzina, itu kebangetan banget ya. Ya walaupun kalau anak muda yang ngerjain juga bukannya benar, bukannya baik, tapi kalau orang tua berbuat dosa tuh kayaknya kebangetan gitu, kira-kira begitu ya. Sampai Allah bilang sampai Rasulullah mengatakan walahum adzabun alim, mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bertobat ya Pak, sebelum kita mengakhiri hidup di alam fana ini. Yang sama dengan itu derajatnya juga diperlakukan sama oleh Allah nanti di hari kiamat. Wal malikul kadzab, pemimpin yang rajin berdusta. Itu kalau bicara ini semua kebagian besar pemimpin pada masuk neraka ya Pak. Perasaan saya pemimpin di negeri ini banyak dustanya daripada benernya ya. Yang ketiga, wa'ailul mustakbiru, orang fakir, orang miskin yang sombong. Ada jadi 3 kelompok berikutnya yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat dan tidak akan diampuni dosanya, lalu Allah berikan azab yang pedih. Yang pertama bukan kakek, orang tua yang masih tengil, masih suka berzina. Lalu pemimpin yang suka berbohong, dan orang miskin yang sombong. Tapi sombongnya ini maksudnya adalah dia tidak mau berdoa kepada Allah, tidak pernah mau memohon kepada Allah, itu maksudnya ya. Nah, lalu kalau as-saykhu zanin, di sini tidak ada keterangan definisi berzina seperti apa, karena kalau definisinya kan agak luas ya. Kalau gitu kita ambil aja definisi yang paling sempit, yaitu zina hakiki, memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, itu yang dimaksud dengan zina ya. Kalau cuma ngelirik-ngelirik perempuan lewat ya belum, nggak termasuk itu, nggak termasuk zina yang hakiki, nggak termasuk mungkin dalam kategori hadis ini. Para jamaah sekalian, itu yang dimaksud oleh hadis-hadis ini. Mudah-mudahan ini peringatan bagi kita agar kita bukan dari tiga kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni dosa-dosa kita.
Lalu ada lagi hadis terakhir, ini penting juga, yaitu hadis nomor 173. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an A'mas an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala wa hadha hadisu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yukalahumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim lahum adzabun alim rajulu alal fadli ma'a bil falati yam'uhu anil ibni sabil wa rajulu baya'ar rajulu yaz'alatin ba'dal asri fahalafan lahu billahi wa la akhadaha bikhada wa khada fasadaqahu wa huwa ala ghairi dhalik wa rajulu baya'al imama la yubaihu illa lidunya fa in a'tahu min hawafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Nah, ini bagian yang penting, Pak. Dari baca hadis ini sama dengan baca hadis yang kemarin, itu kita tahu, kita sadar, kalau Bapak mengerti ya, bahwa Rasulullah itu sangat cerdas, sangat pintar. Bapak ingat nggak kemarin saya sampaikan hadis yang saya katakan ini ustadz, termasuk ustadz yang ada di Atobah, suka ngasih tausiah di Atobah, jarang menyampaikan dan mungkin belum menyampaikan hadis kemarin itu. Salah satunya adalah hadis yang saya sampaikan, kalau ada laki-laki, ada seseorang yang kerjanya ngadu-ngadu ke penguasa berkenaan dengan rakyatnya yang mengeluh, itu akan disiksa dengan siksaan yang pedih dan tidak akan masuk surga, kata Huzaifah. Hadis yang saya bacakan minggu lalu, masih ingat nggak? Ya, itu Rasulullah sudah menyampaikan tuh sebelum ada undang-undang ITE, sebelum ada orang-orang yang dibayar untuk ngadu-ngadu, membuat laporan polisi terhadap statement-statement orang yang mengkritik penguasa. Kan kemarin begitu tuh, ada orang yang dibayar khusus untuk kerjaannya ngelaporin, ngomong dikit, ustadz ngomong dikit, dilaporin polisi, tangkap, ngomong dikit, laporin polisi. Padahal kritik itu, pemimpin itu perlu dikritik, Pak, oleh rakyatnya. Kalau nggak dikritik, siapa yang ngontrol kerjaan mereka? Kritik dikit, laporin polisi. Itu Rasulullah sudah menyampaikan, yang begitu itu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Maka dari itu umat Islam, kalau dia memahami hadis-hadis Rasulullah dengan benar, kekagumannya akan bertambah-tambah atas kecerdasan Rasulullah, dan visi Rasulullah itu melampaui orang manusia manapun, karena visinya itu visi ratusan tahun ke depan, bahkan ribuan tahun ke depan. Gak ada orang yang punya visi itu. Orang, kalaupun orang punya visi, mungkin baru beberapa ratus tahun yang akan datang, seperti Einstein misalnya. Dia membuat teori relativitas, itu visi, akhirnya diaplikasikan menjadi nuklir atau yang lain-lain lah, ahli-ahli fisika, ahli kimia, itu visi. Atau orang yang menemukan pesawat, itu visi, belum akan diaplikasikan 200-300 tahun yang akan datang. Rasulullah itu visinya bisa menggambarkan kejadian 1000 tahun atau mungkin 2000 tahun yang akan datang. Itu hebatnya Rasulullah. Nah, ini salah satu buktinya. Kita baca hadis yang terakhir. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dari Abu Quraib, berkata mereka, meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mas, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa hadza hadis Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Wa hadza hadis Abu Bakar, hadis ini dari Abu Bakar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
salasun la yukallahumullahu yaumal qiyamah. 3 kelompok orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Wala yuzakihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, maksudnya mengampuni dosa-dosanya. Lahum azabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, rajulu alal fadlil ma'a bil falatil yam'uhu minal ibnis sabil. Yang pertama nih, orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan diampuni dosa-dosanya, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, kata Rasulullah, orang, ini gambaran ya Pak, yang di padang pasir bil falati yang minal ibnis, punya air tetapi ditahan, tidak diberikan kepada ibnu sabil, orang yang sedang lewat. Ini maksudnya adalah orang yang bakhil, dia punya kelebihan perbekalan, lalu ada yang membutuhkan perbekalan itu padahal dia sudah tidak membutuhkannya lagi, tetapi tidak diberikan. Ya, itu maksudnya. Perbekalan perjalanan itu orang yang akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Yang kedua, kata Rasulullah, wa rajulu baya'u rajulan bis sil'atihi ba'dal asri fahalaqallahu billahi la akhadha bikada wa kada fasaddaqa wa huwa ala ghairi dzalik. Orang yang jualan, berdagang, bersumpah-sumpah atas nama Allah begini begitu bikada wa kada, untuk membuat perdagangannya laku, tapi dia sendiri sebetulnya tidak menggunakan barang yang dia jual karena dia tahu itu barang yang tidak baik. Ya, itu dosanya besar dan Allah akan mengazab. Nah, yang ketiga, ini yang saya katakan Rasulullah itu punya visi jauh ke depan. Karena waktu itu, di zaman itu Rasulullah sudah menggambarkan keadaan yang terjadi pada hari ini. Yang ketiga adalah wa rajulu baya'al imama la yubai'uhu illa lidunya. Yang ketiga ini penting nih Pak. Dan seorang laki-laki atau seseorang yang membaiat imaman, memilih, mendukung atau menjadi tim sukses pemimpin, calon pemimpin, imam, presiden kek, bupati, wali kota, gubernur, la yubai'uhu illa lidunya, dia mendukungnya dengan tujuan untuk kepentingan dunianya, untuk kepentingan bisnisnya. Jadi yang tidak dilihat, salah satunya yang akan mendapatkan azab pedih di hari kiamat itu adalah tim sukses atau bohir. Tahu bohir Pak? Orang yang modalin calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati untuk kepentingan dapat proyek. Fa in a'tahu minha wafi, apabila pemimpin yang didukung, yang dibaiat itu jadi, lalu a'tahu minha, memberikan sesuatu kepadanya, berikan proyek jalan, proyek pengaspalan, proyek pengadaan dan sebagainya, wafa, maka dia akan setia. Wa in lam yu'tihi minha, tetapi apabila pemimpin yang didukung ternyata tidak memberikan sesuatu kepadanya, lam yafi, dia tidak akan mendukungnya kembali. Orang yang model begitu akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat. Maka dari itu saya katakan Pak, Rasulullah itu orang yang visioner. Apa yang terjadi hari ini itu Rasulullah sudah sampaikan.
Jadi para pendukung-pendukung pemimpin tuh, para pemodal-pemodal yang modalin kampanye presiden, kampanye gubernur, wali kota, bupati, itu hati-hati, diancam azab yang pedih. Karena tujuannya, kalau tujuannya pengen dapat proyek, ya, Bapak tidak pasti akan bertanya kan, Pak Ubay bukan salah satu dari itu. Saya berkawan saja Pak dengan calon pemimpin di Tangsel ini. Nggak ada urusannya pekerjaan saya dengan calon pemimpin yang saya berkawan baik, yang saya dukung. Karena kalau pekerjaan saya nggak ada hubungannya dengan pengadaan di Pemda ini. Kalau permasalahan saya menjadi tim sukses, ya kadang nyerempet-nyerempet juga sih. Cuma nggak ada urusannya dengan proyek Pak. Pertama kagak ada hubungannya, kedua emang agak bakalan kebagian gitu. Kalau pekerjaan saya mah di mana-mana, nggak ada hubungannya dengan pilkada Tangsel ya. Kalau saya mendukung salah satu, iya karena persahabatan, karena dekat aja kebetulan hubungannya. Para jamaah sekalian, jadi yang kalimat terakhir ini paling penting ya. Warajulu baya'al imama la yubai'uhu illa lidunya. Orang yang membaiat seorang pemimpin tujuannya untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan dunianya. Apabila si pemimpin yang kepilih itu memberikan kepadanya, dia akan setia, dan kalau tidak diberikan sesuatu maka dia menjadi tidak setia lagi. Orang yang seperti itu akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi kita kalau mendukung pemimpin itu ikhlas-ikhlas saja ya Pak, karena kita tahu pemimpin yang akan kita dukung itu adalah pemimpin yang baik, yang layak menjadi pemimpin, bukan karena urusan pamrih. Kalau karena urusan pamrih, siap-siap diazab oleh Allah di hari kiamat. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian, hadis-hadis yang kita bacakan. Lebih kurangnya mohon maaf, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.